Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, 8 standar nasional pendidikan yang diuraikan secara garis besarnya di PP 57 tahun 2021. Nah, selanjutnya nanti akan ada turunan peraturan perundangan yang berbentuk peraturan menteri yang menjelaskan lebih detail dari setiap standar. Nah, yang sekarang bagian lain dari PP 57 ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengembangan, pemantauan, dan pelaporan dari standar nasional pendidikan. Nah, di sana loncat di pasal 57 ya, Bapak Ibu sekalian, diuraikan dan menyebutkan sebagai berikut hal yang penting saja ya. Jadi pengembangan standar nasional pendidikan ini serta pemantauan dan pelaporannya secara nasional itu dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Nah, badan ini namanya tidak penting ya. Suatu saat akan ditetapkan oleh peraturan perundangan namanya badan apa. Jadi nggak disebutkan eksplisit nama badannya. Nah, yang penting adalah bahwa badan ini bertanggung jawab kepada menteri. Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan ini bisa melibatkan para pakar dari luar, para pakar pendidikan, pakar manajemen pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sesi ini Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi saya menguraikan tentang 8 standar nasional pendidikan, ada peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi yang terbit tahun 2022 yang ada kaitannya ini dengan standar nasional pendidikan, khususnya dalam rangka kita untuk nanti menjamin mutu dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi ini judulnya adalah tentang evaluasi sistem pendidikan. Dan nomor Permendikbudristeknya adalah nomor 9 tahun 2020. Nah, izinkan saya menjelaskan dulu definisi. Definisi evaluasi sistem pendidikan itu apa? Definisinya adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, ini adalah sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, evaluasi ini adalah dalam rangka itu, pengendalian, penjaminan, penetapan dan peningkatan mutu. Nah, evaluasi dari sistem pendidikan ini tujuannya untuk menyediakan apa? Yaitu untuk menyediakan hasil pengukuran mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Itu yang pertama. Evaluasi sistem pendidikan ini juga akan menyediakan sistem manajemen data mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi, serta dapat berbagi pakai. Maksudnya adalah sistem ini bisa dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menyediakan keselarasan program dan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sistem ini menjadi bridging ya, menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tentu saja menyediakan perbaikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja ada prinsip-prinsip dari evaluasi sistem pendidikan ini. Jadi dalam Permendikbud ini, Permendikbudristek ini sangat jelas disebutkan bahwa evaluasi sistem pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip integratif, objektif, komprehensif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya
1-2 tahun, tapi ini berkelanjutan. Ya. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah, yang kita sekarang fokusnya adalah pada MI, MTS, dan MA, ya, paling sedikit dilakukan terhadap efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik. Tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas dan relevansi proses pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hasil dari evaluasi sistem pendidikan nanti kita bisa melihat bagaimana efektivitas dari satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik. Kita juga bisa melihat bagaimana pemerataan aksesnya, kualitas dan relevansi proses pembelajaran, kualitas pengelolaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini tentu akan sangat bermanfaat. Nah, salah satu bentuk atau bentuk dari evaluasi sistem pendidikan ini dilakukan dalam bentuk asesmen nasional, yang orang sering mengenal dengan AN, ya, asesmen nasional. Selain asesmen nasional, ada juga analisis data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan ini dari data-data yang ada di dalam kementerian. Kalau di Kemdikbud Dapodik, kalau di Kemenak Emis. Nah, tentu saja harus jelas untuk apa. Jadi hasil evaluasi sistem pendidikan ini jadi dasar nanti kementerian untuk menetapkan profil. Jadi dari hasil evaluasi sistem ini nanti keluarlah profil pendidikan. Nah, profil pendidikan ini apa? Profil pendidikan ini adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan dasar dan menengah, yang di situ ada profil satuan pendidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Nah, ini akan dipakai sebagai landasan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan raport pendidikan. Ya, jadi dari profil menjadi raport. Nah, izinkan saya, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang menjelaskan tentang apa itu raport pendidikan. Jadi tadi berbicara profil, sekarang kemudian ke raport. Jadi sebetulnya raport pendidikan ini hanya indikator-indikator terpilih dari profil pendidikan yang menjadi prioritas bagi kementerian. Prioritas apa maksudnya? Prioritas untuk menjadi perhatian dalam rangka untuk perbaikan. Ya. Jadi nanti akan ada yang namanya raport satuan pendidikan, ada juga raport untuk program kesetaraan, ada juga raport pendidikan daerah, dan juga raport pendidikan nasional. Nah, satu persatu ya. Kalau raport satuan pendidikan itu apa? Ini adalah raport untuk menilai kinerja dari satuan pendidikan dalam rangka menyelenggarakan layanan pendidikan di satuannya. Sedangkan raport program pendidikan kesetaraan ini adalah raport pendidikan untuk menilai kinerja program pendidikan kesetaraan. Ya, dalam menyelenggarakan program di pendidikan kesetaraan. Sedangkan raport pendidikan daerah ini untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Dalam hal apa? Dalam hal penyelenggaraan dan pembinaan layanan pendidikan di daerah masing-masing. Ya, karena daerah juga punya tanggung jawab. Sedangkan di tingkat nasional, raport nasional ini untuk menilai kinerja keseluruhan. Menilai kinerja satuan pendidikan, menilai kinerja kementerian dan melaksanakan pembinaan, ya, dan kementerian menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah. Jadi kementerian yang menyelenggarakan. Jadi kementerian dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga Kementerian Agama. Jadi untuk madrasah ada tanggung jawab dari Kementerian Agama, untuk yang sekolah ada tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi yang saya jelaskan urutan mengenai
pemahaman standar nasional pendidikan, apa hal-hal baru, konsep baru tentang standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang terbit tahun 2021 dan 2022. Kemudian setelah itu saya sambungkan dengan bagaimana melakukan penilaian atau asesmen. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu sekalian dapat dipahami dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian sebagai narasumber nanti mohon disampaikan ya agar semua stakeholder di tingkat madrasah memahami semua tentang hal-hal baru di dunia pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, salam sehat selalu buat Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.